Ibadah puasa tidaklah lebih sulit dibandingkan dengan menikah. Menikah kan harus zaman sekarang subhanallah menyiapkan macam-macam. Kemudian kalau puasa kita cukup bersahur. Mungkin pian cukup mampu untuk berpuasa dengan minum air putih saja. Kadang wadai sebiji, banyu putih pian sudah mampu. Tapi kalau menikah harus menyiapkan macam-macam ya, selain mahar ini dan itu. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menikah, maka dengan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih sangat banyak Allah memberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak sanggup menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki. Maka seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjadi seorang yang kafur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan menjadi seorang yang kanud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lirabbih lakanud. Sungguh manusia kepada Rabb-nya benar-benar kanud. Apa makna kanud? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-kanud adalah orang yang suka menghitung-hitung atau mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat. Jadi ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah, namun Allah masih banyak memberikan dia kenikmatan. Namun yang dia ingat adalah musibah terus. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat mobil, motor, punya tempat tinggal, dia tidak ingat. Suka mengungkit-ungkit musibah. Ya, menghitung-hitung musibah itu disebut dengan kanud. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada beberapa musibah yang dia dapatkan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita mulai di subuh ini kita akan membahas ya secara ringkas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Karena kalau kita ingin mendapatkan keutamaan puasa yang sangat banyak, ya tentu kita harus berpuasa dengan maksimal. Dalam artian kita harus puasa namun juga harus tahu adab-adabnya.
kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, larangan-larangannya, makruh-makruhnya, sehingga ibadah yang kita kerjakan benar-benar, sehingga puasa yang kita kerjakan benar-benar bisa kita maksimalkan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tatkala ibadah puasa dikerjakan dengan ilmunya, dengan maksimal, ya, maka akan melahirkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjalankan ibadah dengan ilmu, ya, dengan maksimal, maka akan banyak sekali keutamaan selain kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diberi taufik dan yang lainnya. Sangat banyak Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan dari puasa. Memang secara umum kita sudah banyak tahu tentang puasa. Pembatal-pembatalnya tahu, rukun-rukunnya. Namun terkadang ketika kita baca banyaknya para ulama, ya, mengarang atau menulis kitab, itu ada terkadang hal-hal yang kita belum tahu. Entah adab-adabnya, ya, apa yang boleh, apa yang tidak, yang makruh-makruhnya. Sehingga kita ketika berpuasa bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar lewat saja, bukan. Namun harus ada ilmunya dan seterusnya. Seperti biasa, ketika para ulama membahas tentang suatu permasalahan, maka mereka akan menjelaskan permasalahan tersebut dari sisi bahasa dan istilah. Jadi kalau kita misalnya ingin membahas tentang tauhid, maka apa yang dibahas pertama kali? Tentang makna tauhid secara bahasa dan istilah. Nah, makna puasa, ya, secara bahasa dan istilah. Puasa secara bahasa itu bahasa Arabnya adalah siyam atau saum, ya. Siyam atau saum. Dan itu diambil dari soma yasumu. Jadi siyam dan saum adalah masdar dari kata soma yasumu. Yang maknanya adalah secara bahasa yaitu al-imsak anis syai'i wa tarku lahu. Menahan dan meninggalkan sesuatu. Menahan dan meninggalkan sesuatu. Nah, kenapa orang yang berpuasa disebut dengan istilah shaim? Dikarenakan dia menahan dari segala pembatal-pembatal puasa. Entah makan, entah minum, ya, entah berhubungan badan dengan pasangan. Maka ketika dia menahan hal-hal tersebut, maka dinamakan dengan shaim atau orang yang berpuasa. Namun secara bahasa maknanya umum. Ketika kita menahan atau meninggalkan sesuatu, maka dinamakan dengan berpuasa. Contoh misalnya pian tidak berbicara. Menahan diri untuk tidak berbicara. Maka pian disebut dengan shaim, orang yang berpuasa atau orang yang menahan. Itu secara bahasa. Nah, kemudian Ramadan, ya. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini maknanya ada dua. Secara bahasa, ya. Ramadan maknanya ada dua. Pertama, dia diambil dari kalimat ar-ramdu. Ar-ramdu. Maknanya adalah syiddatul har. Sangat panas. Jadi Ramadan artinya adalah syiddatul har, sangat panas. Nah, kenapa dinamakan bulan itu dengan bulan Ramadan? Bulan puasa dinamakan dengan bulan Ramadan. Li'annal Arab lamma aradat wad'a asma'ish syuhur wafaqa syahra Ramadan syiddatal har fasummiya bidzalik. Nah, kenapa dinamakan bulan puasa adalah bulan Ramadan? Dikarenakan orang Arab tatkala menginginkan atau menghendaki meletakkan nama-nama bulan, maka bulan Ramadan itu bertepatan dengan bulan yang sedang panas-panasnya. Apa? Musim panas. Jadi kebiasaannya ketika musim panas terjadi, maka
ada bulan puasa di situ. Nah, karena sangat panas, maka dinamakanlah dengan Ramadan. Yang Ramadan diambil dari kata ar-ramdu yang maknanya adalah syiddatul har, sangat panas. Nah, ada juga yang mengatakan Ramadan kemudian kan Ramadan tadi diambil dari kata sangat panas. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kenapa dinamakan bulan Ramadan itu adalah secara asal sesuatu yang sangat panas, li'annahu yahriqudz dzunub. Nah, karena bulan Ramadan dengan berpuasa dan ibadah yang lainnya itu membakar dosa-dosa. Karena dia membakar atau menghanguskan dosa-dosa kita. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dinamakan dengan, jadi pengambilan kata Ramadan yang maknanya adalah sangat panas, karena bulan Ramadan ketika kita memaksimalkan ibadah di dalamnya itu membakar atau menghanguskan dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, adapun puasa secara istilah, maka banyak para ulama fikih yang menyebutkan definisinya. Di antara maknanya, makna puasa secara istilah adalah imsakul muslim biniyati ta'abbudi lillah an asya makhsusah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Makna puasa secara istilah adalah menahannya seorang muslim dari sesuatu yang khusus, dengan niat beribadah kepada Allah, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Menahannya seorang muslim dari sesuatu yang khusus seperti makanan, minum, berhubungan badan, tidak semua dilarang, namun ada hal-hal yang terlarang. Namun dengan niat beribadah kepada Allah, menahannya karena niat beribadah kepada Allah. Kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian hukum berpuasa di bulan Ramadan. Maka hukum asalnya adalah wajib dan dia termasuk rukun Islam yang keempat. Dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan secara akal. Ya. Jadi kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu kewajibannya ditetapkan oleh Alkitab, sunnah, ijma' dan akal. Nah, adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim, maka yang masyhur dibaca oleh Imam subuh tadi ya, ketika kita salat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi puasa ini termasuk ibadah yang istimewa. Buktinya bukan cuma kita yang diwajibkan. Orang-orang terdahulu pun juga diwajibkan. Yang mana inti dari puasa yang kita kerjakan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun-ulang, tidak bisa kita berpuasa untuk meraih takwa kecuali puasanya harus dilandasi dengan ilmu. Harus tahu adabnya, harus tahu apa yang makruhnya, yang bolehnya, yang haramnya. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak. Kalau orang berpuasa tapi seharian nonton Korea, seharian misalnya main game aja, itu tidak ada kualitas puasanya.
atau seharian apa misalnya, tidak ada ibadah yang bisa dia kerjakan. Nah, maka ini tidak menghasilkan buah dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh, itu seperti daurah latihan yang mana untuk menghadapi 11 bulan. Untuk menghadapi 11 bulan. Kalau cuma kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja, berpuasa di bulan Ramadan saja, ya, itu seakan-akan daurah kita, latihan kita gagal ketika kita tidak bisa di 11 bulan berikutnya. Kita pelatihan 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Bagaimana di bulan Ramadan kita tidak boleh makan dan minum yang sebelumnya halal. Itu saking kita berusaha menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja sebelumnya halal seperti makan, minum kan halal. Namun ketika di bulan puasa, pian puasa diharamkan pian makan dan minum. Itu benar-benar melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sukses 1 bulan itu, maka kita siap untuk menghadapi 11 bulan. Mata kita jaga, tangan kita jaga, lisan kita jaga, masih membaca Al-Quran, ya, masih sholat malam, masih ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya kita kerjakan. Nah, kalau kita masih meneruskan itu di 11 bulan berikutnya, maka puasa kita sukses dan berhasil. Maka menjadi pribadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil dalam Al-Quran sangat jelas, surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita dan juga orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan atau memasuki bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Adapun dalam sunnah, maka ada 2 dalil yang mewajibkan kita puasa. Dalil yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh sahabat atau dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Nah, jadi kalau pian perhatikan teks kalimat bahasa Arab ketika disebutkan mendirikan salat, maka menggunakan kalimat iqamah. Entah iqamis shalah atau aqimus shalah, dari serapan aqama yuqimu. Nah, makna aqama yuqimu dalam bahasa Arab itu maknanya bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tidak. Namun memperhatikan adab-adabnya, rukun-rukunnya, dan kewajibannya. Makanya dalam salat Rasul secara khusus mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul tidak menyebutkan ibadah yang lain. Padahal kan ibadah yang lain wajib kita ikuti sebagaimana Rasul. Namun yang Rasul khususkan adalah ibadah salat. Padahal kan kalau kita puasa mengikuti Rasul juga bagaimana Rasul puasa. Kita berhaji mengikuti bagaimana Rasul berhaji. Namun secara khusus Rasul menyebutkan ibadah salat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu menunjukkan bahwa ibadah salat itu bukan hanya sekedar dikerjakan saja, namun harus perhatikan khusyuknya, bagaimana kita menyesuaikan salat kita dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berhaji, kemudian yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan.
Kemudian hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna a'rabiyyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah faqala as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam faqala syahr Ramadan al-hadits. Jadi kata sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepala yang acak-acakan, ya. Ini orang Arab Badui. Lalu dia mengatakan dan bertanya, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku berupa salat. Jadi para sahabat itu, para jemaah sekalian, mereka bahagia ketika ada orang Arab Badui bertemu dengan Rasul. Kenapa? Karena banyak pertanyaan itu dari siapa? Arab Badui. Jadi para sahabat itu senang ya ketika ada Arab Badui datang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab Badui, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku berupa salat. Maka Rasul menjawab, salat 5 waktu kecuali salat sunnah. Jadi yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Nah selain itu adalah salat sunnah. Lalu dia bertanya lagi, beritakan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku berupa puasa. Maka Rasul menjawab, syahr Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Adapun ijma', maka telah terjadi ijma' para ulama kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Kasani menyebutkan ijma' para ulama, beliau mengatakan, wa ammal ijma' fa innal ummah ala wujubi siyami syahri Ramadan la yajhaduhu illa kafir. Kata beliau Al-Kasani, adapun ijma' maka umat atau para ulama sudah berijma' atas wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Yang tidak mengingkari ijma' puasa tentang puasa tadi kecuali adalah orang kafir. Maka kaum muslimin, para ulama sudah sepakat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian adapun secara akal ya, adapun dalil secara akal diwajibkannya berpuasa maka ada 3 alasan. Yang pertama adalah annas-sauma sababun lisyukrin ni'mah. Perhatikan, ini dalil secara akal. Annas-sauma sababun lisyukrin ni'mah. Bahwasanya puasa adalah sebab untuk mensyukuri nikmat. Karena nikmat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib disyukuri. Karena kalau tidak disyukuri maka diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmat yang lain kepada kalian. Kemudian Allah mengancam, wa in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku begitu pedih. Nah, Allah ancam dengan azab ketika ada seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa syukur adalah wajib. Nah, cara kita bersyukur apa? Dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Dan syukur itu tidaklah terpenuhi kecuali dengan 3 rukun. Syukur tidaklah terpenuhi kecuali dengan 3 rukun. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atau berterima kasih kepada perantara, berterima kasih kepada makhluk yang memberikan kepada kita. Kemudian yang kedua bersyukur dengan hati. Ini agar jangan sampai sombong dan ujub, yaitu nikmat yang kita dapatkan itu disyukuri dengan hati, yaitu maksudnya adalah
mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan keahlian kita dalam berdagang, berbisnis, bukan. Ketika kita bersyukur dengan hati, dengan mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah, itu tidak membuat kita sombong dengan keahlian kita. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Nah, rukun yang ketiga ini yang paling sulit, bersyukur dengan anggota badan. Nah, ini bisa digunakan atau diamalkan kalau kita berpuasa. Karena ketika berpuasa, kita lebih mudah untuk mengerjakan ketaatan. Kita lebih mudah untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan seterusnya, ya. Maka rukun yang ketiga yang paling sulit yaitu bersyukur dengan anggota badan, dan ini mudah dilakukan kalau kita berpuasa. Karena ketika seseorang berpuasa itu lebih mudah untuk dia beramal soleh. Dia mudah untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, dalil secara akal. Nah, annahu wasilatun ila taqwa. Puasa adalah sarana untuk bertakwa. Puasa adalah sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu berpuasa, maka dia terhalang dari perkara-perkara yang mubah. Seperti makan kan mubah boleh, minum boleh. Namun ketika berpuasa itu dilarang, subhanallah. Jadi yang mubah saja dia tidak lakukan karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala diharamkan ketika berpuasa, maka terlebih lagi perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Jadi salah satu sarana yang paling besar untuk meraih ketakwaan kepada Allah adalah dengan berpuasa. Nah, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat yang muda-muda, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka dengan menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Fa illam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda. Kenapa Rasul katakan kepada para pemuda? Padahal bisa jadi di situ ada yang sudah uzur, yang sudah sepuh. Karena masa mudalah yang syahwat bergejolak dan manusia banyak terjadi kerusakan padanya, salah satunya adalah karena faktor syahwat. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mempunyai al-ba'ah, yaitu kemampuan, entah kemampuan berhubungan badan atau kemampuan punya mahar, maka menikahlah. Kenapa? Karena dengan menikah syahwat akan terkendalikan sehingga dia mampu untuk mengendalikan matanya dan juga kemaluannya. Karena syahwat itu diawali dengan pandangan mata. Ketika dia terbiasa dengan matanya melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat, kemudian yang bermain apa setelahnya? Kemaluannya. Maka dengan menikah syahwat bisa terkendalikan sehingga dia bisa mampu mengendalikan mata dan kemaluannya. Nah, kemudian kalau tidak mampu, maka dengan berpuasa. Ibadah puasa tidaklah lebih sulit dibandingkan dengan menikah. Menikah kan harus zaman sekarang subhanallah menyiapkan macam-macam. Kemudian kalau puasa kita cukup bersahur. Mungkin pian cukup mampu untuk berpuasa dengan minum air putih saja. Kadang wadai sebiji, banyu putih pian sudah mampu. Tapi kalau menikah harus menyiapkan macam-macam ya, selain mahar ini dan itu. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menikah, maka dengan berpuasa. Ini Rasul mengatakan demikian karena secara fakta dan benar-benar terjadi bahwa banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia adalah karena faktor syahwat.
Nah, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, Rasul menjamin seseorang yang mampu menjaga lisannya dan kemaluannya dengan masuk surga. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi, adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku, dia menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka saya jamin masuk surga. Seseorang yang menikah atau berpuasa sehingga syahwatnya terkendali, maka dia sudah menapakkan satu kakinya ke pintu surga, atau dia sudah meraih satu jaminan dari Rasulullah SAW. Tinggal yang kedua, yaitu menjaga lisan. Dan juga Rasulullah pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasul menjawab, al-famu wal faraj, karena faktor lisan dan kemaluan. Maka orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, entah dengan menikah atau dengan berpuasa, maka sudah tertutup satunya pintu menuju kerusakan dan kehancuran, yaitu pintu syahwat. Kemudian berpuasa ini bukan cuma untuk yang belum menikah, yang syahwatnya sering memuncak. Yang sudah menikah pun ketika syahwatnya memuncak dan istrinya tidak mampu melayani, entah karena hamil, entah karena menyusui, sakit, atau haid, maka ketika bergejolak syahwat suami, maka alangkah baiknya suami untuk berpuasa. Ya, jadi bukan cuma untuk yang jomblo saja, enggak. Terkadang ketika suami pun juga demikian, istrinya berhalangan, ya, cuma satu aja misalnya, maka hendaklah si suami berpuasa. Jangan sampai nanti khawatir, ya. Dikhawatirkan dia macam-macam dengan perempuan lain, dengan video, dengan macam-macam, sehingga dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Maka para suami pun berpuasa ketika istrinya berhalangan melayani. Ini perhatikan para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, dalil secara akal adalah anna fis saumi kasran lisyahwah li'anna an-nafsa idza syabi'at tamannatis syahwat wa idza ja'at imtana'at amma tahwa linsyghaliha bi talabit ta'am. Perhatikan, adapun dalil secara akal disyariatkannya berpuasa adalah karena berpuasa itu mengendalikan syahwat. Karena berpuasa itu adalah mengendalikan dan menghancurkan syahwat. Karena nafsu apabila dia kenyang, nah ini perhatikan, karena nafsu apabila dia kenyang, maka dia punya keinginan dengan syahwatnya. Jadi sumber kenyang dari mana? Dari makanan. Jadi nafsu ketika dia kenyang, maka dia punya keinginan dengan syahwatnya. Syahwatnya naik ketika kenyang. Dan apabila dia lapar, jadi ketika seseorang lapar, maka syahwatnya akan terhalangi dari apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena dia sibuk dengan mencari makanan. Jadi intinya adalah ketika seseorang itu berpuasa, otomatis kan lapar, maka syahwatnya akan menurun. Dan keinginan untuk bermaksiat pun juga menurun. Kenapa? Karena berpuasa. Dan biasanya ketika seseorang itu berpuasa dan ingin melakukan kemaksiatan, terkadang dia sadar, saya lagi berpuasa, uyuh nih berpuasa, lawas sudah, apa berbuat maksiat. Biasanya dia tersadarkan dengan puasanya, sehingga dia merasa, merasa tidak mau menodai puasanya dengan perbuatan maksiat. Orang itu sadar ketika dia berpuasa, saya kada hakun berpuasa. Namun misalnya saya tidak mau berbuat maksiat, karena kalau berbuat maksiat maka pahala puasa saya akan hilang. Saya akan cuma mendapatkan lapar dan haus, sehingga dia mudah untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, makanya di antara makna hadis Rasulullah SAW bahwa Rasul mengatakan ketika di bulan puasa syaitan akan dibelenggu, diikat. Ada di antara para ulama yang mengatakan maka bisa jadi maknanya adalah banyaknya hamba-hamba Allah yang bertaubat di bulan tersebut. Banyaknya hamba-hamba Allah ketika berpuasa mudah melakukan perbuatan ketaatan dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat.
Namun kita katakan hadis ini harus dipahami secara zahir, yaitu benar-benar syaitan itu diikat. Nanti akan kita bahas insya Allah kalau ada kesempatan. Jadi intinya adalah bahwa dalil secara akal diwajibkannya berpuasa adalah karena puasa itu mengendalikan syahwat kita. Karena ketika nafsu itu kenyang, maka semakin meningkat syahwatnya. Kemudian ketika dia lapar, maka dia akan berkurang dan tertegah dari apa yang dia inginkan. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tadi dalil secara akal diwajibkannya berpuasa selain Alkitab, sunnah dan ijma. Yang pertama adalah puasa sebab untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur terhadap nikmat Allah adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah puasa itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa adalah sarana untuk mengendalikan syahwat, Karena kalau kita berpuasa, maka nafsu pun akan menjadi lemah sehingga syahwat bisa terkendalikan. Kemudian ketika dia kenyang ya, maka syahwat akan meningkat dan meninggi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan berpuasa. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan banyak sekali keutamaan dari berpuasa. Secara ringkas, berpuasa di bulan Ramadan itu ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah hisnum minasyahwat, menjaga diri dari syahwat, ya, tentu syahwat yang diharamkan, menjaga diri dari syahwat yang diharamkan. Kemudian yang kedua, sebagai perisai, sebagai tameng atau perisai dari siksa api neraka. Sebagai tameng atau perisai dari siksa api neraka. Kemudian juga di antara keutamaan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebuah nama dari pintu surga dengan nama Rayyan. Apa arti Rayyan? Pintu Rayyan atau pintu surga yang bernama Rayyan, ini Allah khususkan yang memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa. Kemudian di antara keutamaannya juga adalah pahala yang banyak. Kemudian di antaranya juga adalah dengan pahala dari sabar. Karena orang yang berpuasa otomatis dia sabar dalam 3 jenisnya. Thayyib, kita bahas yang pertama bahwasanya as-saumu junnah. Puasa adalah banteng atau tameng. Tameng dari syahwat, ya, tameng dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang ketika syahwatnya tinggi, ya, untuk menikah. Nah, kalau dia tidak mampu menikah maka dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa itu sebagai tameng atau menjaga dirinya dari syahwat yang diharamkan. Oleh karena itulah ketika seseorang itu berpuasa, maka akan mudah untuknya untuk meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang nanti ulun sebutkan dalilnya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa akan diberikan pahala mereka tanpa hisab. Orang yang berpuasa, Allah berikan balasan kepada mereka tanpa hisab. Nah, ketika disebutkan tanpa hisab, itu menunjukkan pahala yang sangat besar. Tidak disebutkan 10 kah, 20 kah, tidak. Kan minimalnya kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700. Ketika ada disebutkan mengerjakan suatu amalan dan diberikan balasan tanpa hisab, maka itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dibandingkan minyak wangi misik. Nah, semua yang ulun sebutkan tadi itu terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lafaznya
punya Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Rasul menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak Adam itu untuknya, untuk dia sendiri. Illa siyama, kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasiyamu junnah, puasa adalah banteng atau tameng, dan apabila hari puasa salah seorang di antara kalian, yaitu ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka janganlah yarfus, maka janganlah berkata-kata rafas. Kata-kata rafas adalah kata-kata yang kotor, atau kata-kata porno, atau bahasa Banjarnya kata-kata yang lanji, ya, tidak boleh. Apalagi di dalam masjid nggak boleh mengucapkan kata-kata yang porno. Nah, ketika berpuasa termasuk larangannya adalah berkata-kata yang keji atau porno. Atau misalnya pian di grup WA berkiriman yang aneh-aneh yang macam-macam. Nah, itu juga nggak boleh. Kata-kata porno dan seterusnya. Atau isyarat-isyarat juga tidak boleh. Kemudian wala yaskhab, dan juga tidak boleh menghina, termasuk menggibah dan seterusnya. Maka jika seseorang itu menghina orang yang berpuasa, ya, atau berusaha menyerangnya, maka katakanlah innimru'un shaim, aku orang yang berpuasa. Ketika ada orang yang menggibah kita tahu orang itu menghina kita, atau ada orang yang berusaha mengganggu kita katakan saya berpuasa, jangan diam, ya. Ketika ada yang mengganggu kita, sedangkan kita berpuasa, dengan lisannya kah, dengan fisiknya kah, kita ucapkan saya berpuasa, jangan diam. Kenapa? Agar kita tidak membalas, karena saya sedang berpuasa. Kalau berpuasa dilarang apa tadi? Berkata-kata kotor atau menghina, maka jangan membalas. Nah, cara kita tidak membalas adalah dengan mengatakan saya sedang berpuasa. Saya tidak mau menodai puasa saya. Saya tidak mau mengurangi pahala puasa saya. Maka katakan agar kita tidak membalas, saya berpuasa. Jangan diam, tidak boleh diam. Kita katakan saya berpuasa. Dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan minyak wangi misik. Dan bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kebahagiaan, yang dia akan berbahagia dengan keduanya. Yang pertama adalah idza aftara fariha, apabila dia berbuka maka dia berbahagia. Siapa yang kada bahagia ketika azan maghrib, makanan, macam-macam pulang ada ini ada itu dan seterusnya. Kemudian dia berbahagia dengan apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, apabila dia bertemu dengan Rabb-nya. Apabila dia mati meninggal dunia, maka dia bahagia dengan sebab puasanya. Kadang kita ketika ada yang meninggal keluarga kita kan sedih, Pak. Namun ketika yang meninggal ini ahli puasa, dia bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa ketika ada orang yang senantiasa berpuasa, ya. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dia belajar memaksimalkan ibadah yang lain. Kemudian juga menambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Memang ketika dia meninggal kita sedih, nangis. Namun ketika si meninggal ini bertemu Allah Subhanahu wa taala, puasanya benar-benar dia kerjakan, dia bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya.
tentang hadis yang kita baca tadi. Ini yang bisa ulun sampaikan, ya semoga bermanfaat. Maka ini mudah-mudahan membuat kita semakin termotivasi. Kemudian sudah ancang-ancang niat dari sekarang ingin memaksimalkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci tersebut. Kemudian bukan cuma umur yang panjang, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik bisa memaksimalkan ibadah tersebut, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.